Amin. Nah saudaraku, saya mau bicara sedikit tentang terkoneksi. Tadi saya tanya sama Pak Sony berapa lama? Saya tanya dulu. 30 menit boleh Pak, kalau bisa lamaan dikit gitu. Nah dikitnya ini yang bingung saudara. Ya kan? Saya percaya dia saudara mau bicara begini. Biar nanti Roh Kudus mengalir. Begitu. Nah dikitnya ini mengalir saudara. Amin. Siapa yang siap kata dikit dilawat sama Roh Kudus. Haleluya. Terkoneksi. Ada satu alat yang selalu di tangan kita, namanya gadget, betul enggak? Ya kan? Dompet mungkin kita ketinggalan, betul yang uang nggak pernah pegang. Kunci mobil kadang-kadang lupa tahu di mana, begitu. Tapi yang namanya gadget, yang heran nggak pernah lupa tuh, ya tidur di sampingnya, ya kan, jalan dipegang terus, ke belakang aja dibawa, begitu. Yang senyum-senyum kayaknya iya juga nih kan gitu. Ini satu alat yang luar biasa. Nah, gadget ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita kalau kita bicara soal terkoneksi. Ya. Kalau kita sedang teks seseorang atau WhatsApp seseorang, pasti kita kan melihat, udah nyambung belum ya? Udah diterima belum ya? Udah nyampe belum ya begitu? Ada tandanya, betul kan? Kalau belum ini kalau WA biasanya centangnya hitam, tapi kalau diterima tuh centangnya jadi biru 2 begitu. Oh berarti sudah dibaca begitu. Ya. Saudara bayangkan kalau saudara tag atau WhatsApp kemudian centangnya cuma 1, lama dilihat lagi, kok cuma 1 sih? Lama cuma. Pertanyaan begini, ini ada sinyalnya enggak ya? Itu pertama. Yang kedua, di sana jangan-jangan lagi dimatiin tuh penerimanya begitu. Kita kemudian kalau nggak ada sinyal, satu hal yang menarik, kita langsung mencari sinyal. Dalam kesibukan apapun kita, ketika itu tidak ada sinyal, kita berani meninggalkan itu. Ya kan? Lagi makan, waduh ntar dulu ya ada penting. Dia keluar ruangan cari sinyal. Kalau di Indonesia lucu saudara, apalagi kalau di daerah-daerah yang agak terpencil gitu. Kadang-kadang harus pergi ke satu tempat yang agak tinggi dan sebagainya. Saya masih ingat awal-awal mulai terima handphone sekitar 10-20 tahun yang lalu. Kita pergi pelayanan ke NTT begitu. Atau Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau cari sinyal kita mesti cari gunung dulu atau gimana gitu. Cari, oh ada di sini gitu baru ngomong begitu. Kalau nggak bisa begitu. Artinya begini, menjadi suatu kegelisahan bagi kita kalau kita nggak nyambung kepada orang yang kita pesan, iya nggak? Atau dengan kata lain ada beban kayaknya kalau nggak nyambung. Bayangkan kalau ini satu hal yang penting begitu, satu hal yang segera memerlukan jawaban dan sebagainya. Rasanya kita pengen cepat-cepat mendapatkan jawaban daripada hal yang kita kirim begitu. Nah, saudaraku, kalau kita ini nggak bawa HP atau kita nggak terkoneksi, kayaknya kita menjadi orang yang paling mungkin aneh begitu. Kita merasa kok saya nggak punya koneksi dengan siapa-siapa, kok rasanya saya kok nggak punya hubungan dengan siapa-siapa. Pernah nggak saudara merasa tersendiri atau merasa terhilang ketika saudara nggak terkoneksi? HP membuat atau katakan alat ini membuat kita ini seakan-akan nyambung dengan teman dengan biasa. Nah, saya punya pengalaman, saya merasa terhilang saya mengatakan ada sesuatu yang saya cari terhilang di mall, saudara. Jadi ceritanya begini. Saya parkir mobil di Jakarta begitu. Nah, mall di Jakarta kan bertingkat, kemudian parkirnya juga bertingkat. Nah, saya lupa naruh mobilnya. Jadi ketika saya keluar, tadi mobil saya diparkir di lantai berapa ya? P1, P2, P3 atau berapa? Bingung saudara. Saya ambil di basement kayaknya nggak ketemu. Cari tengah nggak ketemu begitu. Sampai saya pikir, loh saya ini di Jakarta, di mall, di kota ini saya merasa terhilang. Nggak bisa nyambung dengan mobil. Kalau mobil sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu mobil
yang pernah saya punya, saya bisa pencet begitu sehingga bunyi tit tit tit, kita tahu itu, oh di bawah kita cari gitu. Tapi mobil yang belakangan seringkali kita nggak bisa pencet apa sehingga kita tetap nggak tahu. Sampai saya mikir, kok saya bisa terhilang di tengah kesibukan. Perhatikan, seringkali di dalam kehidupan kita juga merasakan bisa terhilang di tengah segala kesibukan yang ada. Saya tahu saudara sangat sibuk dalam kehidupan saudara sehari-hari. Senin sampai Jumat, bahkan Senin sampai Sabtu melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas. Tapi apakah kita masih terkoneksi? Apakah kita masih tersambung begitu? Nah, awalan ini bicara soal bukan kita lakukan. Kalau dikoneksikan artinya kita orang lain yang melakukan. Tapi kalau mengkoneksikan artinya kita yang melakukannya. Nah, saya coba pilih dengan terkoneksi. Artinya bukan kita kemauan, tapi ada sesuatu yang mengoneksikan kita dengan orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Gitu. Nah, terkoneksi untuk apa? Untuk tujuan ilahi. Kita nggak mau kehilangan momen-momen yang indah ketika kita terkoneksi dengan Tuhan tentunya. Hal yang paling sengsara adalah ketika kita merasa bahwa kok Tuhan rasanya jauh, kok Tuhan rasanya nggak dengar, kok Tuhan rasanya nggak ngerti saya. Kok masalah saya nggak selesai-selesai, pergumulan saya belum dijawab Tuhan. Padahal itu kan sederhana. Kita merasa nggak terkoneksi, kita merasa kok rasanya nggak nyambung begitu. Nah, kata terkoneksi kalau HP terkoneksi bisa saja dengan tadi centang 2 biru begitu. Tetapi apakah itu nyambung? Nah, yang saya mau katakan adalah terkoneksi tapi nyambung, saudara. Saya kan terkoneksi dengan Pak Sony, kita pesan. Tapi kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung. Maaf ya Pak Sony ya, contohnya begitu. Dia kalau ngomong tuh, wah rasanya rohani banget begitu. Saya kayaknya nggak bisa terima. Jadi terkoneksi, tapi nggak nyambung. Saya sering ngomong dia mungkin soal pekerjaan, atau dia ngomong soal gereja. Saya ngomong soal lembur, soal yang lain begitu. Rasanya nggak nyambung. Nggak nyambung? Terkoneksi, tapi nggak nyambung. Hati-hati. Tuhan mengingatkan kepada kita tentang nyambung ini, saudara. Terkoneksi bukan hanya kita tahu Tuhan ada di sana, kita ada di sini, tapi hubungan kita ini nyambung dengan Tuhan. Katakan nyambung. Ya, nyambung. Nah, saudaraku, mari slide yang kedua. Ada satu ayat yang saya coba terangkan atau coba kita gali dari sisi ini. Yohanes 15:4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini memberi gambaran tentang bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya menyarankan, tetapi mengharuskan setiap kita, disebut saudara dan saya, untuk tinggal di dalam Dia. Kata tinggal di dalam Dia berarti nyambung, saudara. Kalau saya tinggal di dalam satu rumah, kemudian ada yang punya rumah itu di sebelah rumah saya, dia punya tinggal. Kita sama-sama tinggal di rumah, tapi kita nggak nyambung karena di sebelahnya. Berbeda dengan ini, tinggallah di dalam aku, bukan di luar aku, bukan di sebelah aku, bukan di depan aku, tapi di dalam aku. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita supaya kita ini tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita bisa nyambung, terkoneksi. Bahasa Inggrisnya abide in me. Terikat begitu, ya. Jadi nggak lepas-lepas begitu, ya. Tersambung artinya ada ikatan begitu.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hari ini sekali lagi kita bukan hanya mau belajar tentang nyambung kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu. Ketika kita nyambung sama Tuhan, kita mau dipakai untuk nyambungin orang kepada Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Mari kita lihat hambatan yang perlu dihancurkan ketika nyambung. Lukas 14, 41 sampai 42. Saya bacakan ya saudara supaya enak. Lukas 10 ya. Boleh cantumkan kalau boleh. Lukas 10 41-42. Saya mau baca dari awal dulu. Oke. Bentar ya saudara ya. Lukas 10. Haleluya. Saya mulai dari ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta. Ketika saya baca ini, kenapa Tuhan nyantumin Marta dulu begitu? Padahal ceritanya ini tentang Marta dan Maria. Ya. Saya ulangi, ketika Yesus dan murid-muridnya itu di dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, ya. Seorang wanita perempuan, ya, yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Baru setelah itu dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Kalau kita bicara soal firman Tuhan, seringkali kita bisa bertanya, kenapa nggak langsung firman-Nya nggak mengatakan begini. Ketika Yesus berjalan tibalah di sebuah kampung, ada dua orang perempuan, Marta dan Maria, begitu langsung ya. Tapi ini Marta dulu. Nah, kenapa? Karena Tuhan ingin mendeskripsikan tentang Marta. Ya. Ya. Kemudian perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi apa jawab Tuhan? Dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Menarik kata terakhir. Hambatan pertama adalah kita nggak punya prioritas di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kita buat semuanya sama. Jadi hari Minggu ada ibadah, pekerjaan, kemudian istirahat, jalan-jalan dianggap sama. Orang yang memprioritaskan artinya dia melebihkan yang diprioritaskan itu daripada yang lain. Saya mau makan buffet. Kenapa? Karena saya pengen makan kepiting. Dia prioritasnya karena pengen makan kepiting, betul nggak? Begitu dia datang ke buffet, mana yang dituju dulu? Pasti kepiting, betul kan? Karena dia ingin makan itu, begitu. Nah, prioritas kita apa di dalam kita mengiring Tuhan? Kalau kita membuat sebuah kegiatan rohani menjadi hal yang biasa dalam kehidupan saudara, menjadi pelengkap dalam kehidupan saudara, maka itu bukan sedang memprioritaskan.
Bahkan Marta tadi mengatakan dia sibuk sekali melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan gak menganggap itu menjadi prioritas, saudara. Yang prioritas adalah Marta, dia duduk di kaki Tuhan mendengarkan. Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan Yesus ketika dia mengajar. Ini prioritas. Saya mengerti tentang rasa bosan, pegel, nggak jenak. Nunggu, diem itu kan nunggu. Paling tidak enak, betul kan? Apalagi kalau nunggu sakit gigi gitu kan. Ini dok gigi ini dokter kok nggak selesai. Urutan berapa? Urutan 5 sih, tapi baru nomor 2. Nomor 2-nya sudah setengah jam gitu kan. Kapan? Nggak jenak begitu. Ada kan di antara kita juga rasanya nggak jenak kalau dengerin firman Tuhan, kalau dengerin pujian-pujian, kalau mendengarin khotbah-khotbah, rasanya nggak jenak. Pengen cepet-cepet selesai. Maka tadi Pak Sony bilang, Pak Sony berapa lama? 30 menit. Pak Eko kalau bisa tambah dikit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Sibuk. Saking sibuk, lupa makan, lupa tidur, lupa ibadah. Ya kan? Kadang-kadang sibuk, bukan lupa, melupakan ibadah. Sibuk, sama lupa, nggak inget. Oh ini hari Minggu ya? Gitu. Ada yang pernah gitu? Ya harusnya ke gereja ya. Loh, harusnya ke gereja nanya orang lagi. Begitu kan? Harusnya kan hanya gua mesti ke gereja kan mesti gitu. Harusnya ke gereja. Apalagi ngomong hari Senin, aduh gua kemarin lupa loh. Kalau hari Minggu, gua sampai lupa gak ke gereja. Haleluya. Enggak lah ya. Amin. Enggak ya. Sibuk itu boleh saja. Tapi harus tahu prioritas yang benar dan prioritas yang salah. Saya tadi waktu duduk saya dapat begini. Business is not the reasons for away from God, but to be closer and closer to God. Kesibukan bukan alasan untuk kita menjauh. Tuhan aku lagi sibuk, sorry. Minggu depan saya masih bisa. Senin depan saya bisa. Sehingga kita menjadi alasan dan seakan-akan kita mengiyakan Tuhan menerima alasan kita. Tapi ketika saya duduk, kesibukan bukan alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Justru karena sibuk, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa sibuk? Artinya bebannya lebih banyak, betul. Kenapa harus dekat? Kenapa? Karena kita ingin membagi beban kepada Tuhan. Kenapa harus dekat dengan? Karena kita ingin bebannya ini sama-sama Tuhan memberikan jawaban atas segala beban yang tertanggung di pundak setiap saudara dan saya. Amin. Jadi ada satu jemaat datang ke gereja, pengerjanya itu begini, tanya, Bu, kok ibu rajin ke gereja ya? Iya, pagi tadi sudah, yang kedua sudah, ketiga datang lagi, besoknya pagi, iya, kedua ya, ketiga lagi. Ibu ditanya, ibu kenapa datang ke gereja? Iya Pak, karena saya lagi banyak masalah. Tindakannya benar, dia cari prioritas. Tapi di sini rajin gereja bukan karena masalah, karena ingin cari Tuhan, amin. Karena ingin terkoneksi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, amin. Orang yang terkoneksi, loh kok hilang? Oke. Hungry for His presence. Harus punya kehausan akan hadirat. Orang haus itu nggak tahan, harus tetap cari air untuk minum apa ya? Betul? Bahkan kalau perlu nyetir aja berhenti dulu deh, gua pengen minum begitu. Berhenti deh, dulu pengen cari minum. Ini orang haus, orang kalau haus apalagi kehausan, dia akan merelakan semua untuk mendapatkan air. Demikian juga kalau kita haus dengan Tuhan, kita harus berani merelakan semua
untuk mendapatkan air kehidupan. Supaya hidup kita dipuaskan senantiasa. Pertanyaannya, pernah nggak rasa haus dengan Tuhan? Pernah nggak rasanya ini kok, rasanya ini atau sebaliknya? Kok rasanya kok hambar, rasanya saya nggak merasakan hadirat Tuhan, rasanya kok saya nggak terkoneksi, rasanya saya kok jauh dari Tuhan, rasanya saya kok nggak nyambung sama Tuhan, rasanya begitu banyak. Kalau engkau orangnya hari ini, pastikan engkau mendapat pemulihan daripada Tuhan. Amin. Hambatan yang kedua adalah Yesaya 59 ayat 2. Dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala, bukan satu kejahatanmu atau bukan sebagian kejahatanmu, tapi segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika saya baca ini, tiba-tiba muncul dalam hati saya, God's hiding. Sampai saya, oh berarti Tuhan ini kalau ayat ini pernah sembunyi gitu ya. Menyembunyikan dirinya. Wow, saya pikir awalnya Tuhan itu kan ada di mana-mana, bisa ditemuin di mana-mana, tapi ayat ini mengatakan dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kenapa? Karena segala kejahatan, segala dosa-dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Manusianya yang sembunyi. Ya. Akan ketika dia mengambil barang yang dikhususkan ke Tuhan, ya, Israel mengalami kekalahan. Daud ketika dia berzina dengan Batseba, ya, anaknya hasil perzinahan harus mati. Ketika Ananias dan Safira menjual propertinya, dia nggak jujur kepada Tuhan, ya. Dan dia mengalami nasib yang mengenaskan. Ketika seseorang ini menyembunyikan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, artinya dia tidak mau terbuka kepada Tuhan. Artinya bisa katakan dengan segala kejahatanmu, Tuhan menyembunyikan diri. Bayangkan saudara, kalau saudara hidup di dalam kekristenan, Tuhan sembunyi dari kehidupan saudara. Saya percaya ini hidup yang paling sengsara. Tuhan mau pagi ini, kalau Tuhan ingatkan, jangan-jangan masih ada yang tersembunyi dalam kehidupan saudara saya. Atau saudara sedang menyembunyikan sesuatu. Dosa itu artinya kita sedang membangun tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan hari demi hari seperti kita memasang bata di depan kita. Semakin lama semakin bertumpuk, semakin bertumpuk, semakin bertumpuk, semakin bertumpuk. Ayat ini bisa memberikan pengertian ini, bukan Tuhan yang bersembunyi, tapi penghalang ini yang menyembunyikan Tuhan dari kehidupan kita. Jadi hambatan yang paling benar, rubuhkan tembok ini, saudara. Rubuhkan penghalang yang menghalangi. Supaya hidup saudara bukan jauh daripada Tuhan, tapi supaya hidup kita terkoneksi dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Di jalan ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan ngomong begini. Ada loh orang yang begini. Pokoknya gue lakukan begini. Habis gue gini kan karena dia. Karena dia melakukan serong, karena dia melakukan kesalahan, karena dia menipu, karena itu jadinya gue begini, biar begini aja, biar dia tahu. Jadi seakan-akan gini, kesalahan kita, dosa kita ditanggungkan orang lain yang menurut dia membuat dia dosa. Ada kan yang gitu ya? Ada ya?
Jadi seakan-akan dia jadi bersih dari dosa, walaupun dia melakukan dosa, karena perbuatan orang lain yang melakukan dosa. Jadi dia seakan-akan balas dendam, dia melakukan yang sama, supaya katanya, supaya dia tahu, loh salah. Harusnya kan supaya Tuhan tahu bahwa kita ini benar. Lalu, kalau yang sering gitu, hari ini datang sama Tuhan, amin. Amin. Ya. Jangan kompromi terhadap kejahatan. Ya dikit-dikit bolehlah, kan seringkali gitu ya, kompromi. Sekali aja bolehlah, ini kompromi. Tuhan tahu, ini kompromi saudara. Kalau kita melakukan salah. Tuhan ngerti persoalanku, ini kompromi saudara. No. Mah dikatakan kalau kita connected to God, kita harus stay holy. Dalam kekudusan dan kebenaran. Kita tidak punya tempat lain di dalam kehidupan kita kecuali di dalam the presence of the Lord. Kekudusan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu tinggal. Amin. Menikmati kasih anugerah Tuhan membawa kita masuk dalam hadirat. Kekudusan bukan berarti kita menjaga hati, tetapi ketika di dalam the presence of the Lord kita hadir, Allah yang kudus itu menguduskan kita. Amin. Dia yang membawa kita di dalam kekudusan Tuhan. Maka hadirat Tuhan menjadi precious banget di dalam kehidupan kita. Setiap kali saya datang ke ibadah, saya paling takut sama Tuhan. Saya datang, Tuhan, layakkan aku. Karena saya takut, saudara. The holiness of God ini very, very precious to me. Sangat-sangat berharga. Dan ini membuat saya sungguh-sungguh ketika di dalam hadirat Tuhan. Kalau nyanyi jadi sungguh-sungguh, kalau doa sungguh-sungguh, kalau angkat tangan sungguh-sungguh, katakan amin juga sungguh-sungguh. Begitu. Kenapa ada Tuhan? Amin. Kita dibentuk, kita dipulihkan itu karena Tuhan hadir, kita mengalami Tuhan. Paling tidak nyaman 3 hari ini saya sangat gelisah di dalam kehidupan. Saya nggak tahu alasannya apa, saya doa aja rasanya gelisah banget. It's very menyiksa banget begitu. Kok rasanya saya nggak touch, nggak feel, nggak dapat something gitu. Sampai dalam mempersiapkan khotbah ini baru tadi malam saya bisa selesaikan. Sejak 3 hari tidak dapat something. Tersiksa banget begitu, tersiksa banget. Maafkan saya curhat sedikit gitu ya. Tapi praise the Lord. Then I got him. Saya dapatkan dia. Dan saya merasakan wow, tadi ketika penyembahan I can feel the presence of the Lord in this place. Amin. Saya percaya saudara juga mengalami yang sama. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, Amsal 23:8, tidak akan beruntung. Ya. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, jadi nggak cuma ngakuin saudara, dan meninggalkannya, Amsal 23:13,
akan disayangi. Siapa yang nyayangi? Tuhan. Jadi hal yang kedua yang membuat kita tidak terkoneksi adalah kita menyembunyikan pelanggaran. Hari ini kalau ketika saudara mendengarkan firman ini, iya. Kemarin dulu, bulan lalu, tahun lalu, 25 tahun lalu dan sebagainya, Tuhan ingatkan something. Open up, openness saudara. Buka hati. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku pernah ini. Tapi aku mau menyelesaikan hari ini. Hari ini aku mau selesai. Hari ini aku mau dipulihkan. Hari ini aku mau ada bertobat. Hari ini aku mau dipulihkan, diperbaharui kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Stay holy. Yang ketiga. Nah, saudara pernah lihat gambar ini? Jadi semua diangkat sendiri. Apa aja tuh? Sakit hati, utang, bingung, keraguan, pekerjaan, rasa bersalah, kecewa, sakit fisik, ketakutan, pelayanan, keluarga, apalagi ya, kesehatan. Ditanggung sendiri, diangkat sendiri, dibawa sendiri. Ketika kita pinter, ketika kita mampu, ketika kita kerja keras, ketika kita disiplin, seringkali kita merasa bahwa kita bisa melakukannya sendiri, kita bisa menanggungnya sendiri. Saya ngerti yang namanya responsible, tanggung jawab. Sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, kita punya tanggung jawab, betul. Yang kita harus lakukan sendiri. Demikian juga sebaliknya wanita, ibu, ya, dan sebagainya. Dia punya tanggung jawab. Dan seringkali hal-hal seperti ini berusaha untuk diangkat sendiri. Ya biarin dah katanya. Salah ya salah deh. Gua yang nanggung, gitu kan gitu. Biarin deh, gitu ya. Pekerjaan biarin dah, gua yang nanggung dah untuk seluruh keluarga. Gua yang nanggung, gitu Gus. Banyak. Biarin dah. Kalau kecewa gua yang nanggung, kalau ada apa-apa, seringkali kita ngomong begitu, saudara. Kemampuan kita di dalam mengangkat sesuatu pasti sangat terbatas. Saya sangat enteng mengangkat minuman ini. Apalagi kalau minuman ini saya minum gitu saudara. Pasti sangat enteng. Tetapi kalau ini sebuah jerigen yang besar, tentunya nggak semudah saya bisa angkat. Apalagi sebuah drum yang besarnya sebegini, pakai tangan satu, ya pasti sangat tidak bisa. Kita memerlukan orang kedua, orang ketiga untuk sama-sama mengangkatnya. Haleluya. Kalau gampang rasanya cenderung kita nggak cari Tuhan. Ya kan? Kalau orang mau konseling, Pak Eko, Pak Pendeta, saya mau konseling. Dia pikir nih, Pak Eko bisa kasih jawaban. Gitu. Bu Eva, saya mau konseling dong, saya telepon. Dia pikir Bu Eva, no, yang bisa kasih jawabannya firman Tuhan. Kita hanya channelnya. Amin. Ya. Kita hanya alatnya. Apalagi bilang gini. Hari ini gue lagi untung banget nih. Dimana kita sering ngomong untung, hati-hati saudara ya. Gue dapet nih hari ini, gue untung nih. Gue cuma naruh sekian dapat sekian gitu. Haleluya, haleluya. Untung. Udah kalau sudah kayak gini, yang namanya Tuhan lupa ini. Karena dia merasa dia lagi hari baik. Ya, lagi apa nih? Ya, seringkali kita munculkan untung banget dengan Tuhan nggak ada yang untung saudara. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam koridor kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau engkau diberkati, kalau engkau bukan karena, tapi Tuhan yang memberkatimu. Jangan andalkan kemampuan, kekuatan sendiri. Saudara bisa bayangkan ini, melihat jalan aja nggak bisa sebetulnya. Saking begitu banyak masalah.
Haleluya. Tapi kalau setiap persoalan sakit hati, persoalan hutang, persoalan bingung, persoalan pekerjaan, persoalan masalah, persoalan pelayan Tuhan ditaruh di kaki Kristus. Maka saya percaya kehidupan saudara dan saya akan sangat ringan. Amin. Amin. Kenapa? Di kaki Kristus artinya kita terkoneksi sama Tuhan. Betul? Di kaki Kristus berarti Kristus hadir di tengah-tengah kita, hadir di hadapan kita. Karena Kristus ada di sana dan kita taruh di situ. Pertanyaannya adalah gini, kapan terakhir saudara merasa bisa? Kapan terakhir saudara merasa mampu? Kapan terakhir saudara merasa tidak perlu pertolongan? Hati-hati. Orang yang mengenalkan kekuatan sendiri adalah orang yang sombong. Orang yang mengenalkan kekuatan sendiri adalah orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan stay humble, tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Baik. Slide berikutnya. Kalau gitu bagaimana setelah kita terkoneksi sama Tuhan? Ada divine purpose, ada tujuan ilahi. Ada hal yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya, orang percaya yang terkoneksi sama Tuhan. Yang selalu nyambung sama Tuhan. Bukankah setiap pagi kita doa sama Tuhan, kita terkoneksi? Bukankah setiap sebelum makan kita doa, kita terkoneksi? Bukankah sebelum tidur kita doa, kita terkoneksi? Bukankah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita doa sama Tuhan, kita terkoneksi? Sebelum pergi kita doa, kita terkoneksi. Setiap hari kehidupan kita harus terkoneksi sama Tuhan, katakan amin. Tapi ada tujuan tidak hanya untuk pemulihan kita, tapi ada satu hal yang Tuhan berikan. Saya catat ada 4. Mengalami dan membawa perubahan. Perubahan yang pertama diri kita. Amin. Kita jadi berubah. Kapan kita berubah? Orang lain yang tahu. Ibu Eva sekarang berubah. Contohnya istri sekarang. Dia kalau ngomong sekarang pakai senyum. Dulu kalau ngomong apa pakai senyum? Udah selesai belum? Jangan gitu dong, nggak gini. Udah selesai belum? Ada senyumnya. Gitu. Beda nih sekarang saya ngomong sama Bu Eva, gitu. Terus kalau dia duduk ini langsung deketi datang. Saya mau duduk sama Bu Eva. Gitu. Kenapa ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Jangan sampai orang ini, Mova lagi. Nova, saya plesetin sedikit. Mova lagi. Orangnya suka bercanda lagi. Ceplas-ceplos lagi gitu. Tapi orangnya baik loh. Asik. Orangnya rendah hati, lembut, ya amin. Ngomongnya tuh nyegerin gitu. Berubah saudara, amin. Jadi ada satu perubahan yang itu dirasakan bukan diri sendiri, tetapi orang lain yang merasakan. Ini penting saudara. Kesibukan kita seringkali kita nggak terkoneksi antara sesama kita, walaupun sudah terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan kita terkoneksi dengan sesama. Kalau kita bicara menjadi berkat, kita harus segera menjadi berkat. Mengalami perubahan, membawa perubahan. Galatia 5:22 katakan, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Pernah kita ajar kesabaran kan di sini? Kesabaran mana? Kemurahan. Kemurahan itu bukan harga yang lebih murah daripada harga sesungguhnya. Kemurahan itu bukan murahan, ya. Tapi enak loh sama siapa contohnya nih? Noni sekarang. Enak sama Noni. Ya, dia murah hati sekarang, suka traktir. Asik. Haleluya. Ya, tapi bajunya jangan sempit ya di sini ya. Murah, ada perubahan sehingga apa ini? Menolong orang lain itu bukan sebuah bukan sebuah tugas,
tapi sebuah kehidupan sehari-hari. Memang saya orang yang gini gitu. Suka nolong, asik. Suka traktir gitu. Haleluya. Oh, kok nggak ada yang amin? Kebaikan, ya, kesetiaan. Ini soal kesetiaan ini menarik nih, saudara. Ya, ini setia ini, setialah, setia sampai, jangan menduakan, itu namanya setia. Halo, iya kan? Iya. Saya kemarin nggak mau nonim bahwa ini persoalan terbesar Pak Eko katanya di Kul. Oke, nanti kita bahas berikutnya soal kesetiaan ya. Satu khotbah boleh. Kelemah lembutan, ya, bukan lemah mulai. Penguasaan diri, tahu diri. Ya, ini yang mengubah kita. Yang berikutnya, cepat, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya tanya aja sederhana deh. Ini melayani, kalau melayani Tuhan tadi kita doa, pujian, penyembahan, oke, pekerjaan Tuhan. Siapa yang datang ke gereja? Ini pernah saya tanya di sini. Ke tempat ini tidak diajak orang. Loh, nggak ada angkat tangan. Oh, Pak Sony, 2. Saya ulangi. Dulu pertama kali ya, dulu bukan kemarin, bukan hari ini. Dulu pertama kali datang ke gereja ini nggak diajak orang, saudara cari sendiri yang angkat tangan. Cari sendiri, cari, ada IBC Philadelphia. Oh, ini gereja gitu. Saya balik pertanyaannya, siapa yang diajak? Loh, aku pengen lihat perbandingannya, saudara. Saya ulangi, yang nggak diajak angkat tangan. Yang diajak angkat tangan. Yang nggak diangkat, yang nggak angkat tangan, angkat tangan. Supaya haleluya. Yang diajak lebih banyak. Ingin melayani pekerjaan Tuhan, ajak. Amin. Ajak. Orang ajak itu bukan jarak jauh. Woi, ke gereja yuk. Nggak gitu kan? Seberang jalan, woi mampir ke gereja. Enggak, dia datengin. Pak Sony, minggu sibuk enggak? Ada waktu enggak? Gue traktir ya habis ini. Nah, ini si Noni kan gitu. Lu ngapain? Tapi ke gereja dulu kan. Haleluya. Oh, boleh deh. Haleluya. Mobil gua kurang 1 nih. Masih kosong tempat duduknya. Mau enggak? Gitu, haleluya. Tinggal 1 tapi masih bisa nih 1. Mau enggak? Amin. Yang punya tangan angkat tangan. Nah, sekarang. Yang enggak punya tangan angkat tangan. Salah satu kegiatan ngajak itu tangan. Betul enggak? Yuk, gitu kan? Ya tapi pria-pria wanita-wanita nih ya. Ya, ayo gitu. Ayo. Ajak. Ini melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan surga kosong karena tidak ada orang yang saudara ajak. Tapi kita harus penuhi surga. Seperti saudara juga datang ke surga, memenuhi surga. Dengan saudara mengajak. Pertanyaannya kalau gini. Berikutin lagi nih. Siapa yang saudaranya di sini. Belum ke gereja? Angkat tangan. Enggak ngaku nih. Siapa yang saudaranya semua sudah ke gereja? Lu kok enggak angkat tangan juga? Siapa yang enggak punya angkat tangan? Kayaknya pelan-pelan kali ngomongnya. Artinya saudara, keluarga itu menjadi bagian daripada saudara untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Aku mau 1 jiwa minggu depan, katakan gitu. Aku mau bawa 1 jiwa di tempat ini minggu depan, katakan. Haleluya. Cuman Ibu Eva saja yang mau bawa. Memiliki melayani Tuhan dan pekerjaannya, memiliki otoritas. Mari kita baca. Yohanes 15 ayat 7 bisa ditampilkan? Saya minta pemain musik. Jika kamu tinggal di dalam aku, tadi abide in me, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Terusnya apa saudara?
Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Biasanya langsung ini, aku minta rumah, aku minta mobil, aku minta ini kan. Aku. Lupa kata minta saja ini bisa diberikan kepada orang. Aku mau orang itu diselamatkan. Aku mau orang itu disembuhkan. Aku mau orang itu dipulihkan. Aku mau orang itu dibebaskan. Aku mau keluarga itu dipulihkan. Aku mau, bisa begitu saudara. Amin. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita percaya bahwa kita memiliki otoritas rohani untuk memulihkan orang. Katakan amin. Jadi jangan ragu-ragu saudara memakai otoritas. Bayangkan saudara punya mobil yang paling mahal apa ya? Acura. Loh, itu kan Andrew. Mobil paling mahal apa ya? Tesla. Katakan kita punya mobil yang mahal, Acura S-Class. Bagus, mewah, tapi hanya ditaruh di garasi. Nggak pernah dipakai, dibilang punya mobil punya. Satu, lebih dari satu. Acura punya, Tesla punya, apalagi punya. Suka dipakai, sering dipakai. Nggak pernah dipakai. Saya pakai yang ngetek ini aja katanya. Jadi otoritas ini harus dipakai. Katakan amin. Tuhan berikan kepada saudara dan saya otoritas. Minta apa saja. Mau minta apa? Haleluya. Dikatakan Tuhan. Yang terakhir, memuliakan Tuhan. Yohanes 15:8. Bisa ayatnya? Di dalam hal inilah, hal apa ketika kita terkoneksi dengan Tuhan? Bapakku dipermulikan. Ketika kita memiliki otoritas, nama Tuhan Bapa dipermulikan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa murid-murid Tuhan? Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.